Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum memulai pemaparan, perlu diperhatikan bahwa modul kesehatan ini terdiri dari sisi depan untuk dilihat oleh nasabah dan sisi belakang untuk membantu rekan-rekan dalam memberikan penjelasan materi. Sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan kembali tentang mimpi-mimpi ibu pada pelantikan yang lalu. Mungkin di antara ibu-ibu ada yang ingin naik haji, menyekolahkan anak, atau pengen rumah yang lebih baik. Bagaimana ibu-ibu? Masih semangat? Apakah kita bisa menggapai mimpi kalau kita sakit-sakitan? Tentu kita harus sehat dan mampu melaksanakan BDKS. Nah, tips kesehatan kita pada kali ini adalah cuci tangan pakai sabun untuk menjaga kesehatan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan. Ya, mengapa perlu cuci tangan pakai sabun? Karena pertama, tangan kita itu senantiasa menyentuh benda sehingga bisa mengandung kuman dan bakteri. Oleh karena itu, tangan kita menjadi sumber utama penularan penyakit melalui kuman dan bakteri tersebut. Oleh karena itu, kita membutuhkan sabun untuk mengikat kuman dan bakteri di tangan sehingga bisa ikut luruh di air yang mengalir ketika kita mencuci tangan. Kuman-kuman yang ada pada tangan itu misalnya kuman influenza, kemudian kuman diare, kemudian kuman sakit mata, dan infeksi lainnya. Oleh karena itu, penting untuk mencuci tangan pakai sabun. Salah satu penyakit yang sering terjadi karena tangan yang kotor adalah diare. Diare adalah penyebab kematian tertinggi untuk anak balita di Indonesia. Pada anak dan balita, daya tahan tubuhnya masih lemah sehingga rentan mengalami diare bila terpapar oleh kuman dan bakteri di tangan yang kotor. Seperti apa gejala diare itu? Pertama, nyeri perut yang hebat. Kemudian kedua, itu bisa buang air besar lebih dari 3 kali, encer, dan kadang-kadang mengandung darah. Yang ketiga, bisa terjadi dehidrasi atau kekurangan cairan, ditandai dengan buang air kecil terganggu atau tidak buang air kecil lebih dari 12 jam, mata cekung, bibir kering, dan bila kita cubit di kulitnya lebih dari 2 detik, itu tidak otomatis kembali seperti biasa. Oleh karena itu, penting untuk senantiasa menjaga kebersihan tangan dengan cuci tangan yang baik dan benar menggunakan sabun. Bagaimana cara cuci tangan yang baik dan benar? Pertama, kita harus tahu kapan harus cuci tangan. Ada 5 waktu penting cuci tangan. Pertama, sebelum makan. Kedua, sebelum memegang bayi. Yang ketiga, sebelum menyiapkan makanan. Yang keempat, sesudah buang air besar. Kelima, sesudah menceboki anak. Nah, bagaimana tata cara cuci tangan? Ada 5 langkah yang harus kita tempuh. Pertama, dengan mencuci tangan pada air yang mengalir. Kemudian gunakan sabun, digosok sampai berbusa. Kemudian kita menggosok-gosok pada telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, dan bawah kuku. Lalu kemudian kita bilas sampai bersih dengan air mengalir. Lalu kelima, keringkan dengan lap yang bersih. Demikian cara cuci tangan yang baik dan benar. Agar terhindar dari kuman, kita harus menyiapkan tempat cuci tangan dengan sabun di rumah. Bisa berupa ember dengan keran air. Kemudian ketika bersin, kita menggunakan bahu tangan. Kemudian sebaiknya kita mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas di luar rumah. Dan air bilasan cuci tangan kita salurkan pada saluran pembuangan. Kesimpulan tips kesehatan cuci tangan pakai sabun. Pertama, tangan kotor adalah pintu masuk dari berbagai kuman penyakit. Kedua, cuci tangan pakai sabun itu penting sebelum dan sesudah beraktivitas. Ketiga, untuk menggapai mimpi kita perlu hidup sehat.
Berikut beberapa pertanyaan yang mungkin datang dari nasabah. Mengapa cuci tangan harus dengan air yang mengalir? Jika tidak, apa akibatnya? Mencuci tangan memang sebaiknya dengan air yang mengalir, karena kita menggunakan sabun untuk mengikat kuman-kuman. Sehingga bila dengan air mengalir, kuman-kuman ikut luruh bersama air yang mengalir. Bila menggunakan air yang tergenang, tentu kuman-kuman bisa kembali menempel pada tangan yang sudah kita cuci. Sabun apa yang baik untuk cuci tangan? Untuk jenis sabun, kita sebaiknya memilih sabun antiseptik atau anti kuman, sehingga kuman-kuman yang ada pada tangan itu bisa betul-betul mati dan tangan menjadi bersih. Jangan mudah tergoda dengan sabun-sabun yang hanya mengandalkan wangi atau merek tertentu, tapi pilihlah sabun yang antiseptik. Jika terjadi diare, apa yang harus dilakukan sebelum ke puskesmas atau ke dokter? Bila ada yang diare di rumah, yang paling pertama perlu kita lakukan adalah mengganti cairan yang hilang akibat proses diare. Oleh karena itu, yang pertama kali harus dilakukan adalah memberi minum yang cukup kepada si sakit sebelum dibawa ke rumah sakit. Jika tidak ada garam oralit di rumah, apakah ada penggantinya? Bila di rumah ada yang diare, kemudian kita perlu memberikan cairan pengganti, lalu tidak ada oralit, kita bisa membuat oralit rumahan dengan menggunakan larutan gula ditambah larutan garam. Jadi kita bisa mengambil air putih segelas, kemudian memasukkan 2 sendok garam dan 2 sendok gula. Lalu diaduk secara merata, kemudian diberikan secara perlahan kepada si sakit. Mengapa ketika bersin tidak boleh menutup dengan telapak tangan? Bila bersin, baiknya kita tidak menggunakan telapak tangan, karena pada saat bersin, kuman-kuman itu bisa menyebar ke tangan. Dan untuk menghindari penyebaran kuman ke orang lain, kita menggunakan lap tangan atau tisu. Bila tidak ada, kita bisa menggunakan bahu tangan dengan cara seperti ini. Demikian penjelasan mengenai tips kesehatan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.